Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uska Fauzia Yasmin dari kelas 12 RPL 2. Pada video ini, saya akan mempresentasikan web sekolah yang sudah saya pelajari dari framework Bootstrap dan dari guru saya, Bapak Donianto Bonis. Dan berikut ini adalah webnya. Lalu, di bagian header ada beberapa pilihan atau bisa disebut dengan home, yaitu ada beranda. Yang mana isi beranda itu seperti tampilan awal pada website dan ada juga beberapa foto waktu kami pergi kunjungan industri ke Universitas Gadjah Mada atau bisa disingkat dengan UGM. Ada juga foto waktu kegiatan OSIS, LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, foto sehabis pentas seni, dan kunjungan ke Museum Demata. Kemudian ada berita terbaru, di mana berita terbaru ini akan menjadi sebagai pengumuman atau info-info penting dari sekolah kami. Lalu ada navigasi. Di sini saya tidak menyalakan data. Jika nanti memakai data atau wifi itu muncul maps-nya. Dan beberapa sosial media kami ada Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan email. Lalu di sini juga ada kegiatan kami di mana ada ekstrakurikuler SMK PGRI 1, uji kompetensi siswa RPL, rekayasa perangkat lunak dan OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan ada kunjungan industri. Di sini saya memilih kunjungan industri ke UGM karena di sekolah kami bukan hanya baru sih, kayak pada angkatan kami itu kunjungan industrinya ke Universitas Gadjah Mada. Lalu ada profil, di mana isinya itu ada identitas sekolah, sejarah, visi dan misi, tujuan sekolah, kebijakan mutu, sasaran mutu, fasilitas, prestasi, tata tertib, program kerja, kemitraan. Identitas sekolah itu nanti itu isinya akan berbagai ciri identitas sekolah dan sejarahnya PGRI 1 Depok, visi dan misinya PGRI 1 Depok, tujuan sekolah kami, kebijakan mutunya, sasaran mutunya, fasilitas sekolah kami, prestasi sekolah kami, tata tertib sekolah kami, dan program kerja di sekolah kami, lalu kemitraan di sekolah PGRI 1 Depok. Lalu juga ada jurusan. Di sekolah kami hanya memiliki 2 jurusan, yaitu rekayasa perangkat lunak, yaitu RPL, dan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yaitu OTKP. Lalu ada OSIS. Di sini nanti bagian OSIS ini akan ada beberapa program OSIS yang akan ditampilkan. Lalu ada ekstrakurikuler, di mana isinya ada paduan suara, padus, pasukan pengibar bendera, paskibra, teater bahasa Jepang, seni tari, rohani Islam, rohis, pramuka, bulu tangkis, dan sepak bola. Lalu ada pendaftaran. Di sini kalian nanti akan bisa lihat pendaftaran peserta didik baru dan pendaftaran peserta didik mutasi. Lalu ada alumni juga.
Baik, ketika kalian akan scroll ke bawah, di situ terdapat ada Mars Fospit dan mata pelajaran keahlian RPL dan mata pelajaran keahlian OTKP. Di situ nanti mata pelajaran keahlian RPL itu ada yang pertama itu dasar bidang keahlian, yaitu yang akan menempatkan yang pertama simulasi dan komunikasi digital, yang kedua fisika dan kimia, yang ketiga sistem komputer. Yang kedua dasar program keahlian, yaitu ada komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Dan yang terakhir ada kompetensi keahlian, yaitu ada pemodelan perangkat lunak, basis data, pemrograman berorientasi objek, pemrograman web dan perangkat bergerak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Dan untuk mata pelajaran keahlian OTKP, dasar bidang keahliannya itu ada simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Yang kedua ada dasar program keahlian, itu teknologi perkantoran, korespondensi, kearsipan. Dan yang terakhir kompetensi keahlian, otomatisasi tata kelola kepegawaian, otomatisasi tata kelola keuangan, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Dan ini adalah berikut web yang sudah saya buat. Lalu kita akan ke codingnya. Nah, baik, ini dia. Sama seperti awal pembuatan ketika web menggunakan .html. Kok hilang? Nah, ini. Di sini seperti biasa doc tipe HTML. Itu ada bagian head, body, dan header. Dan ini adalah kodenya. Ya. Oke. Yang pertama ada kalimat link atau biasa kita gunakan link rel sama dengan kutip 2 style sheet, yaitu untuk mengelink satu folder ke lainnya agar bisa terbuka filenya. Dan ada kalimat image search. Nah, image search ini adalah mengetahui foto dari file. Ketika kita menggunakan file dari foto ini, kita akan copy name-nya. Nah, seperti ini. Dia nanti akan copy paste ke sini dan akan muncul ke logo yang seperti ini. Lalu ada width sama dengan 60. Width itu apa sih? Width itu adalah ukuran besar kecilnya foto. Bisa pakai pixel atau yang lainnya. Dan ada logo PGRI, ini adalah namanya logo PGRI. Lalu ada a class sama dengan
kutip 2 navbar brand tech success ref kutip 2 tanda pagar SMK PGRI. Ini adalah nama dari judul websitenya atau seperti ini. Kemudian ada nav item drop down. Itu adalah beberapa pilihan dari bagian home. Contoh ada identitas sekolah. Nah, itu ada beberapa bagian kan. Misalnya seperti ini. Ini drop down item. Dan kita menamanya dengan identitas sekolah. Kemudian ada fungsi div pada HTML seperti ini. Biasanya dia digunakan untuk mengelompokkan elemen atau tag-tag pada kodenya agar menjadi satu grup. Dan ada fungsi li atau li pada HTML yaitu menambahkan daftar atau isi dari tag, dan di akhirnya itu menggunakan u atau l. Sebenarnya itu sama saja. Lalu ada H1, itu tuh H1 terdiri dari H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. H6 itu adalah ukuran font atau ukuran judul yang paling kecil, ukuran teksnya, ukuran hurufnya. Dan ini kita menggunakan H5 sebagai nama komentar atau komentator yang digunakan di sini. Lalu bagian ini ada class sama dengan kutip 2 nav link drop down toggle kutip 2 href, yaitu kita tuliskan ekstrakurikuler. Dia kan munculnya hasil outputnya itu ada paduan suara, pasukan pengibar bendera, teater bahasa Jepang, seni tari, rohani, Islam, pramuka, bulu tangkis, sepak bola. Itu dia kan munculnya ke sini seperti ini. Dan tanda dan kursornya pun ini normal, dia akan berubah menjadi jari tangan. Lalu ada foto post-it yang dimana isinya itu foto-foto seperti yang ada di tadi ya, yang ada di webnya seperti ini. Ini pertama, lalu ini kedua, 3, 4, ini juga sama, 1, 2, 3. Baik. Kemudian ada CSS. Ini ada isi dari Bootstrap yang sudah pertama kita kerjakan. Terus ada font. Ini font untuk pengerjaannya. Lalu terakhir ada JS.
JS sama. Ini JS ini tuh untuk maps. Lalu ada logos. Dan yang terakhir itu adalah program kita. Ya, ini dia. Oke. Dan inilah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.